berjumpa lagi dengan saya di video yang baru. Nah, di video kali ini tuh aku bakal cerita gimana sih perjalanan matematika aku sama aku masih sekolah. Jadi sebelum mulai menjawab pertanyaan dari guru matematika saya mau jawab dulu dan cerita sedikit tentang bagaimana sih perjalanan aku dari TK sampai SMA ini. Sekarang kita bakal cerita dulu perjalanan di sekolah bagaimana aku mengerjakan matematika. Jadi, aku TK itu di TK Don Bosco 1. Ini tuh adanya di Kelapa Gading. Nah, di sini tuh aku ngerasa matematika masih mudah. Terus nilaiku juga masih bagus. Masih sekitar 90-100. Tapi pernah suatu hari tuh jadi ada baru materi tentang pengurangan kan. Nah, terus waktu itu aku lagi males buat mikir. Kayak pengen langsung selesai kumpul aja. Sebenarnya aku waktu itu masih pinter matematika. Tapi ya udah main nyontek aja dong teman sebelahku. Nah, di sana aku kayak ngerasa kok kayaknya hasilnya aneh, tapi aku terus ikutin aja. Akhir-akhirnya pas selesai guru bilang, kok tumben sih nilai kamu jelek. Jadi sejak saat itu aku udah kapok buat nyontek. Kita bakal lanjut ke SD. Aku SD di Don Bosco 1 Kelapa Gading. Waktu aku SD, mama aku masukin kumon. Zaman tuh juga banyak banget kok yang masuk kumon, karena mungkin disuruh orang tua juga, lagi zaman ngebum-ngebumnya kumon. Nah, waktu SD tuh aku paling suka banget sama rumus bangun ruang. Sampai sekarang masih hafal juga, karena seru aja ngitungnya. Tapi aku keluar kumon waktu aku udah level L. Zaman tuh disuruh keluar gara-gara kumon tuh kurang tentang soal cerita. Nah, sejak keluar kumon aku lanjut buat les di rumahan. Nama lesnya tuh dulu les Om Toto. Tapi sama SD sih nilaiku baik-baik aja. Nilaiku masih 70-100. Mungkin cuma sempat turun untuk kelas 3 gara-gara zaman-zaman itu tuh sering banget nge-game di komputer sampai berjam-jam jadi males. Kita mau masuk ke masa-masa SMP. Lanjut ke kehidupan di SMP. Aku SMP masih sama, yaitu di Don Bosco 1. Di situ tuh aku udah pindah les, bukan les Om Toto lagi, tapi pindah ke les dekat sekolah, yaitu Galileo Galilei. Nah, di situ juga nilai aku masih bagus, yaitu sekitar 70-90-an. Terus buat yang tugas-tugas juga masih baik, PR masih ngerjain sendiri, dan jarang buat nyontek-nyontek lah. Terus UN mat aku juga termasuk lumayan, yaitu 75. Soalnya sempet lupa rumus, jadi ya nilainya agak kurang, tapi masih lulus. Buat yang masa-masa sekolah terakhir yaitu SMA. Katanya sih ya, SMA tuh masa-masa terindah. Tapi kalau buat aku sih ya, tanda kutip. Jadi, waktu SMA itu aku masuk di IPS. Masih sama yaitu di Don Bosco 1 juga. Nah, di sini mulai nilai agak anjlok, yaitu 40-75-an. Jarang sih lulus, tapi kalian bakal ngerti kok gimana masuk ke SMA, dapat nilai jelek pun masih kerasa bagus. Nah, di sini tuh aku rajin nyatet sih, cuman ya tetap aja nilainya kurang memuaskan. Terus dibanding matematika, mungkin hitungan aku di akuntansi masih lebih nyambung sama lebih bagus. Nah, terus aku nggak les sama sekali waktu SMA, bahkan baru mulai waktu aku kelas 12. Di kelas 12 itu, aku mulai bisa paham lagi yang tentang pelajaran matematika SMA. Bisa sih, tapi ya nggak teliti. Jarang kayak bisa bener banget gitu. Kadang-kadang masih ada salah dikit atau kayak lupa ini mesti diapa-apain. Pengalaman di SMA sih ya jadi banyak kerja sama. Karena aku kan cukup bagus Inggris, jadi ya suka tuker-tukeran gitu. Nanti lu bantu Inggris ya, nanti lu bantu mat. Jadi lebih banyak kerja sama, udah mulai bandel lagi buat nyontek-nyontekan. Tapi secara keseluruhan sih ya sedang-sedang lah ya sama matematika di SMA. Sekarang kita lanjut aja ke pertanyaan yang dikasih sama guru mat saya. Yang pertama itu, menurut kamu apa sih itu mat? Menurut saya, matematika itu adalah ilmu pengetahuan yang dipakai sehari-hari tentang hitung-menghitung. Nah, lanjut yang kedua itu, mengapa harus belajar mat? Kalau menurut saya, mengapa harus belajar mat itu karena dalam kehidupan sehari-hari mau kita pikir kayaknya nggak bakal dipakai gitu rumus-rumus yang susah, tapi yang paling enggak ya
paling enggak itu yang kayak mendasar gitu kita pasti pakai. Misalnya kayak ke pasar aja gitu, beli 2 ikat bayam jadi udah 10.000, kasih uang 50.000 kembali berapa, 40.000. Nah itu kan penting. Yang ketiga itu apa sih tujuan dan manfaat belajar mat. Jadi untuk manfaatnya itu saya merasakan biar tidak mudah dibohongin dan ditipu orang. Kan kadang kalau nggak tahu harga kan bisa diisengin lah ya, kita kan juga nggak, kalau nggak mikir pasti nggak tahu kalau kita jadi rugi. Nah selain itu juga matematika itu tuh bikin otak kita jadi bekerja, jadi panas kan biasanya kalau habis belajar matematika. Nah itu jadi bikin logika lebih maju. Kalau buat tujuannya itu, tujuan mat itu jadi tahu tentang kejadian yang terkait tentang hitung-menghitung. Nah terus kita bakal lanjut ke yang nomor 5. 5 itu, menurut kamu mengapa sih orang takut atau benci dengan matematika? Apa kamu salah satunya? Jelaskan. Kalau menurut saya sendiri sih ya, mungkin dulu sempet iya benci, tapi makin kesini sih ya emang sih matematika makin susah. Cuman enggak sih, saya nggak benci mat, karena tuh kayak menurut saya meskipun susah, cuman kalau udah dapet jawabannya tuh rasanya tuh segarnya sama kayak kesenangannya tuh enak banget deh pokoknya. Tapi kalau menurut orang ya, kemungkinan yang benci mat itu, pertama matematika itu kan materinya banyak, terus gak semuanya orang kan suka belajar ya, sedangkan matematika itu tuh terus berlatih-latih terus karena kan banyak materinya, banyak cara-cara yang mesti dihafalin, kadang pakai rumus yang mesti dihafal, mesti ngerti konsep. Nah orang-orang tuh jadi males kalau belajarnya kelamaan. Terus kayak buat misalnya latihan, pertama tuh susah, terus kadang mesti sambil didampingin orang. Orang mungkin jadinya keburu capek duluan sama udah keburu takut, karena matematika kan penting ya nilainya buat di sekolah. Jadi kalau dapat nilai jelek ya orang kan otomatis jadi kayak males lah, ngapain, paling gue juga dapat jelek, biasa kan kayak gitu. Jadi menurut saya itu kenapa orang jadi pada gak suka mat. Sekarang ke nomor 6. Nomor 6 itu, apa yang membuat kesulitan dalam belajar matematika? Matematika itu tuh pertama materi itu ada banyak banget. Hitung deh dari masih TK sampai SMA tuh ada berapa banyak materi sih? Pasti banyak banget. Terus juga yang di SMA IPA IPS juga materinya banyak, ada matematika wajib sama yang minat. Nah itu banyak banget. Jadi kan ngafalinnya kalau satu-satu susah ya. Kadang pasti lupa lah sama rumus, misalnya kayak aduh rumus log tuh kayak gimana ya, rumus lim tuh kayak gimana. Jadi kayak di situ yang bikin sulit. Sedangkan kalau di matematika itu kan misalnya ada pakai berapa cara. Misalnya kayak cari minimal sama maksimal dalam yang gambar-gambar garis itu. Itu kan nggak bisa langsung aja ya semua langsung dapat gambarnya, nggak bisa. Mesti dicek dulu. Jadi gambarnya dulu pertama, koordinatnya yang mana aja. Terus nanti dimasukin. Terus kita mesti kali-kaliin dulu, ada yang eliminasi. Jadi nggak langsung dapat hasilnya. Jadi matematika itu salah kecil aja dari awal turut sampai ke bawah pasti salah hasilnya. Itu yang bikin sulit. Sekarang ke pertanyaan ke-7. Pekerjaan apa yang berhubungan dengan matematika? Kalau menurut saya sih ya semuanya hampir berhubungan sih, atau mungkin bahkan semuanya. Kayak tapi kebanyakan ya matematika dasar, kecuali kalau yang kayak misalnya arsitek gitu, atau yang kayak perlu perhitungan mat yang lebih dalam. Tapi kalau yang misalnya yang kayak mendasar aja gitu, kayak misalnya mungkin kayak koki, terus kayak farmasis gitu kan mesti ditakar-takarin tuh, kayak misalnya makanannya berapa gram, terus kayak perkirain kalau misalnya buat makanan berapa lebih banyak orang kan mesti ditambah-tambahin dulu tuh jadi berapa kilogram. Nah matematika berperan di sana. Terus yang ke nomor 8, seberapa penting matematika dalam hidupmu? Menurut saya sih penting ya, karena sehari-hari kan bakal dipakai juga. Terus buat melatih otak juga matematika penting. Banyak kan saya kayak brain quiz, karena seperti yang aku jelasin tadi itu matematika berperan di kehidupan sehari-hari. Jadi mau kita nggak mau ketemu mat pun pasti bakal ketemu mat dalam kehidupan sehari-harinya, karena itu emang gak bisa dilepasin. Dan seenggaknya lah ya kita harus tahu yang dasar-dasarnya kayak gimana. Jadi ini nomor 9 sekarang. Guru matematika favorit dari SD sampai dengan SMP.
kalau guru SD sama SMP itu bahkan sampai SMA gitu ya, angkatan aku itu gurunya setiap angkatan pasti ganti-ganti, jadi susah. Kayak ada yang kayak cuma setengah tahun, ada yang 1 semester, ada yang 2 semester, ada yang semester juga gitu. Nah, kalau buat SD sendiri sih ya, memoriku agak kurang ingat, tapi sih yang paling aku ngerasa enjoy, yang paling enak menurutku diajar itu sama Bu Indrawati. Sampai sekarang masih ngajar di SD dan Musko 1. Nah, kalau buat SMP itu seperti diajar sama Bu Rika. Nah, SMP tuh Bu Rika agak killer, tapi dia baik sih. Tapi favorit aku itu tetap Bu Nana. Bu Nana tuh sabar banget, dan dia tuh kadang-kadang suka nggak sengaja kasih jawaban waktu dijelasin. Jadi kayak makasih loh Bu Nana, tetap udah sabar sama kelas kita yang berisik. Nah, sekarang kita bakal lanjut aja ke nomor 10. Selama belajar matematika, nilai selalu di bawah KKM. Itu merupakan salah guru apa salah murid? Kalau menurut saya sih lebih ke salah murid sih. Kadang nggak tahu ya, tapi kadang-kadang tuh ada guru matematika kan, kalau mat tuh ngajarnya kayak langsung berat gitu loh, kayak cepet banget, dijelasin cuma dikit, tiba-tiba langsung dapet hasil, murid suruh ngerjain. Nah, kalau gitu sih salah gurunya ya. Tapi kalau yang menurut saya salah muridnya tuh, misalnya udah jelasin, udah pelan-pelan juga gitu, sampai kayak udah pada paham, cuman nilainya di bawah KKM. Nah, kadang kan kayak gimana ya, kita sebagai murid ya udah belajarnya kayak dikasih aja, bahkan juga kebanyakan kan di rumah nggak dilatih lagi tuh. Nah, kayak kadang-kadang kalau di soal kan kayak misalnya soalnya tuh yang dikasih di sekolah misalnya kayak 1+1, terus yang di rumah tuh ya udah kita jadi 1+1, kita nggak nyobain kayak rumus yang lain kayak 1+2 atau 1x4 gitu, jadi kayak gimana. Selain itu juga kayak kita tuh pemahamannya kurang, kayak pasti tanya ngerti nggak, kita pasti jawab kayak ngerti Bu, tapi kadang suka ada nggak paham gara-gara mungkin takut buat dipanggil kayak suruh kerja di depan diliatin orang kan malu ya. Terus juga ya gitu, jadinya kita juga kurang persiapan diri buat belajar matematikanya. Terus yang soal terakhir, satu kata untuk matematika. Satu kata itu buat menurut saya paksa, karena matematika bisa hasilnya beda-beda, nanti ditambahin jadi pecahan, desimal, atau rumusan lainnya. Jadi kayak matematika itu banyak artinya dan penting buat kehidupan kita. Pokoknya banyak deh macamnya. Jadi itu aja video kali ini guys. Terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan semoga nilaiku baik ya. Terima kasih semuanya. Bye-bye.